Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Zulaihah, nomor NIM 933808219. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir kontemporer yang diampu oleh beliau Ibu Qaidatul Marhumah LC MTHI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review dari tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh beliau Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Terdapat beberapa pembahasan dalam review yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai biografi Al-Maraghi, kemudian sistematika penulisan tafsir Al-Maraghi, yang ketiga yaitu metode penulisan tafsir Al-Maraghi, yang keempat yaitu corak penulisan tafsir Al-Maraghi, yang kelima mengenai jenis tafsir Al-Maraghi, dan yang keenam mengenai kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Maraghi. Langsung saja, yang pertama mengenai biografi Al-Maraghi. Nama lengkap dari Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'aim Al-Maraghi. Beliau lahir pada tahun 1300 Hijriah atau 1883 Masehi di kota Al-Maragh. Beliau berasal dari keluarga yang taat dan menguasai ilmu agama. Hal ini terbukti dari bahwa 5 dari saudara Al-Maraghi merupakan ulama-ulama besar yang masyhur. Di antaranya ada Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, kemudian Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Maraghi, Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi, dan Syekh Abd Al-Wafa Mustafa Al-Maraghi. Pada masa kecil Al-Maraghi, beliau menjalani pendidikan di sebuah madrasah di desanya. Di sana beliau mempelajari mengenai ilmu Al-Quran dengan memperbaiki bacaan-bacaannya dan juga dasar-dasar ilmu agama lain. Kemudian beliau juga menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga ketika beliau berumur 13 tahun, beliau sudah menghafalkan seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Al-Maraghi mendalami bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, akhlak, dan ilmu falak. Ia juga merangkap kuliah di Darul Ulum, Kairo, dan berhasil menamatkan keduanya pada tahun 1909 Masehi. Di kedua universitas tersebut, Al-Maraghi dibimbing oleh tokoh-tokoh ternama seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Bukhaid Al-Mu'ti, dan Ahmad Rifai Al-Fayumi. Setelah menamatkan pendidikannya, beliau kemudian mengajarkan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Dan beliau diangkat sebagai Direktur Madrasah Mu'allimin di Fayum. Beliau juga mengajar sebagai dosen di Universitas Al-Azhar di Fakultas Khirdun, Sudan, untuk mengajar ilmu syariah Islam. Al-Maraghi berhasil melahirkan banyak ulama dan juga sarjana yang dibanggakan oleh lembaganya. Di antaranya ada Abdul Razak Al-Amudi, dosen IAIN Sunan Ampel pada masa itu, kemudian Ibrahim Abdul Halim, Mastur Al-Jaghuhri, dan Mukhtar Yahya. Pembahasan selanjutnya mengenai sistematika penulisan tafsir Al-Maraghi, sebagaimana yang telah tertera dalam mukaddimah tafsir Al-Maraghi dijelaskan mengenai sistematika penulisan tafsir Al-Maraghi. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai surat dan ayatnya. Di awal penjelasan tafsirnya, Al-Maraghi menjelaskan mengenai kronologi turunnya ayat tersebut, mengenai makiyah atau madaniyahnya. Contohnya, dalam penafsiran surat Maryam, Al-Maraghi menjelaskan surat tersebut tergolong surat makiyah kecuali ayat ke-58 dan 71. Kedua ayat tersebut merupakan ayat madaniyah. Yang kedua, menjelaskan mufradat atau kosakata. Al-Maraghi menyertakan penjelasan-penjelasan mengenai kata secara bahasa, terutama kata-kata yang dianggap sulit atau asing. Yang ketiga, menjelaskan pengertian ayat secara ijmal atau global atau umum
Dalam menjelaskan kosakata, Al-Maraghi menjelaskan maksud beberapa ayat secara umum dan garis besarnya, menerangkan kandungan ayat secara ringkas namun menyeluruh. Sehingga sebelum memasuki penafsiran ayat yang dimaksud para pembaca telah memiliki gambaran umum mengenai ayat yang dibahas. Yang keempat yaitu menjelaskan mengenai asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Beliau menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat apabila ada hadis dengan riwayat sahih yang menjadi pegangan para mufassir. Contohnya, ketika Al-Maraghi menjelaskan ayat kedua surat Yunus, ia mengemukakan mengenai sebab turunnya ayat tersebut. Al-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, orang-orang Arab mengingkari pengutusannya itu dan berkata Allah Maha Agung dan menjadikan utusannya seorang manusia. Yang kelima, dalam menafsirkan ayat Al-Quran, Al-Maraghi mengesampingkan istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya ilmu nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Yang keenam, gaya bahasa yang digunakan Al-Maraghi dalam menafsirkan Al-Quran adalah bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pemikiran pada masa kini. Namun, ia tetap mengacu kepada pendapat mufassir terdahulu sebagai penghargaan atau atas upaya yang dilakukan. Selain itu, Al-Maraghi juga dijelaskan dengan dibarengi ilmu pengetahuan sains yang dapat mendukung pemahaman isi Al-Quran tersebut, dengan disertai penjelasan dari pakarnya ilmu tersebut. Kemudian yang ketujuh, Al-Maraghi sangat selektif terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab tafsir, terutama cerita-cerita yang ditulis oleh para ahli kitab dari Yahudi ataupun Nasrani. Yang kedelapan, dalam akhir penjelasan penafsiran surat yang dibahas, Al-Maraghi menjelaskan sedikit rangkuman atau catatan dari surah yang telah dibahas. Pembahasan selanjutnya mengenai metodologi tafsir Al-Maraghi. Adapun metode yang digunakan Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah menggunakan metode tahlili dan juga ijmali, di mana Al-Maraghi mulai menafsirkan ayat Al-Quran dengan memberikan penjelasan kosakata secara bahasa, kemudian ia menjelaskan asbabun nuzul dari ayat tersebut, tak lupa ia juga mencantumkan munasabah ayat dan surat, hubungan antara ayat satu dengan yang lainnya. Setelah itu baru ia menjelaskan tafsir ayat tersebut secara terperinci. Di samping itu, ia juga menjelaskan penafsiran ayat secara ijmali ataupun global. Corak tafsir Al-Maraghi yang digunakan oleh Al-Maraghi lebih mengarah pada corak al-adab al-ijtimai, di mana penafsiran ayat Al-Quran diorientasikan kepada sastra, kehidupan budaya, dan kemasyarakatan pada masa itu yang digunakan sebagai pelajaran bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Penggunaan cara ini dipengaruhi oleh keahlian yang dimiliki Al-Maraghi, yaitu ia ahli dalam bidang bahasa dan sastra, sehingga ia menyajikan tafsir Al-Quran ini dengan gaya bahasa dan redaksi yang menarik. Dan penafsirannya pun juga disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang dialami oleh masyarakat pada masa itu. Selain itu, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, seperti ilmu kesehatan, ilmu astronomi, dan lain-lain, ia selalu merujuk pada pendapat dan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam bidang masing-masing ilmu. Jenis tafsir Al-Maraghi. Kitab tafsir Al-Maraghi ini termasuk jenis tafsir bil ma'thur karena Al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan penjelasan ayat-ayat lain, penjelasan hadis, penjelasan sahabat, dan juga para tabi'in. Namun juga termasuk jenis tafsir bil ra'yi, yaitu menafsirkan ayat dengan menggunakan akal sebagai sumber penafsirannya. Perlu diketahui bahwa penafsiran yang hanya menggunakan satu riwayat saja relatif sulit untuk diterima oleh masa kontemporer jika tidak didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Al-Maraghi menyampaikan bahwa dalam menafsirkan Al-Quran pada masa kontemporer itu tentu memerlukan sumber penafsiran secara nakli dan akli, karena hampir tidak mungkin jika menafsirkan ayat hanya dengan riwayat saja, dengan terbatasnya jumlah riwayat dan juga dibutuhkannya penjelasan yang lebih komprehensif seiring dengan berkembangnya
problematika sosial, ilmu pengetahuan, budaya, teknologi yang ada di masyarakat. Dan juga sebaliknya, penafsiran yang hanya mengandalkan akal saja juga tidak mungkin, karena dikhawatirkan adanya penyimpangan yang menjadikan tafsir tersebut tidak diterima. Kelebihan yang terdapat dalam tafsir Al-Maraghi diantaranya, kitab tafsir ini mudah untuk dipahami karena Al-Maraghi menggunakan bahasa yang ringkas dan tidak bertele-tele, serta ia juga menghindari adanya istilah ilmu pengetahuan yang sulit dipahami. Yang kedua yaitu kitab tafsir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Yang ketiga, kitab tafsir yang relevan dengan permasalahan masyarakat pada masa kontemporer. Yang keempat, Al-Maraghi memisah penjelasan global dan penjelasan secara rinci, sehingga tidak membingungkan para pembaca. Yang kelima, penggunaan analogi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu. Yang keenam, kitab tafsir Al-Maraghi dapat digunakan sebagai rujukan dalam mempelajari ilmu tafsir. Yang terakhir yaitu mengenai kekurangan dalam tafsir Al-Maraghi adalah mengenai kesesuaian tafsir. Terkadang, kondisi masyarakat di daerah lain tidak sama dengan kondisi masyarakat di daerah mufasir itu tinggal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.